Di dalam The Gospel of the Holy 12 itu ya paragraf 24 sampai 22 sampai 54 itu paragrafnya. Kalau kita baca, Yesus bertemu dengan Rasulullah. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada orang buta menuntun orang buta. Di mana orang buta tersebut Bapak Ibu selalu dia menemukan hal-hal yang baru mengenai firman Tuhan, mengenai Injil. Injil yang baru yang dia dapatkan. Kita tidak pernah dengar, tapi kita mendengar daripada orang buta ini Bapak Ibu. Siapa orang buta ini kira-kira? Nah, mari kita saksikan sama-sama. Di dalam The Gospel of the Holy 12 itu ya paragraf 24 sampai 22 sampai 54 itu paragrafnya. Kalau kita baca, Yesus bertemu dengan Rasulullah. Teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Ustadz Kainama. Biar lebih akrab, dan juga karena usia Kainama lebih tua dari saya, izinkan saya memanggilnya dengan kata abang, dan karena Kainama biasa dipanggil Kai, oleh karena itu mulai dari sekarang kita akan panggil Bang Kai. Pada saat ini kita akan menanggapi pernyataannya soal The Gospel of the Holy 12 atau jika diartikan menjadi Injil 12 yang kudus. Menurut Bang Kai, dalam Injil ini diceritakan pertemuan antara Muhammad dan Yesus. Dan menurut dia, ini adalah Injil asli menurut tulisan para Hawariyun, atau sahabat dari Nabi Isa. Lebih jelasnya mari kita saksikan pernyataan Bang Kai berikut ini. Kita belajar sedikit lagi dari Ustadz K, yaitu sebelum beliau Muslim, beliau sudah membaca sebuah hadis. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau ada orang yang paling dekat dengan Yesus, dengan Isa alaihissalam, itu adalah aku. Nah, ini menarik sekali, dan itu Ustadz K membacanya sebelum beliau menjadi orang Muslim. Hadis yang mutawatir lah. Wah, tapi Ustadz K menjelaskan bagaimana itu bisa memotivasi. Akhirnya siapa sih Muhammad ini? Kok dia bilang paling dekat dengan Yesusku? Nah, kita persilakan kepada Ustadz K. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Ustadz yang memulai pembicaraan, di mana dia katakan, sebelum Bang Kai masuk Islam, ada hadis yang dia baca, dan dari hadis inilah menuntun dia menyelidiki Alkitab. Dan Bang Kai mengamini pernyataan sang Ustadz moderator diskusi. Tapi tunggu sebentar, sebelum kita percaya apa yang disampaikan dalam video tadi, mari kita saksikan video berikut ini. Saya minta maaf, jangan marah sama saya. Saya tidak pernah baca buku-buku Islam. Karena saya gengsi, saya harus menjaga jarak terhadap keislaman. Karena saya bukan seorang Islam, saya seorang yang naik mimbar di rumah ibadah Kristen Protestan. Saya nggak mau terkontaminasi, saya tidak mau terpengaruh dengan buku-buku bacaan Islam, nggak mau. Saya tidak mau membuat dialog atau ngobrol dengan orang Islam, tidak mau, nanti saya terganggu. Ya, jadi saya jaga. Semua pengetahuan saya tentang Rasulullah Muhammad SAW saya dapat dari Bible. Dalam video kesaksian Bang Kai, beberapa tahun lalu, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah membaca buku-buku Islam, karena dia gengsi dan tak mau terkontaminasi dengan buku bacaan Islam. Pernyataan di video lama ini bertentangan dengan video awal tadi, di mana ada hadis yang menuntun Kainama sebelum masuk Islam untuk menyelidiki Muhammad dalam Bible. Setelah bandingkan kedua pernyataan ini, apakah teman-teman tidak mencium bau Bang Kai? Mari kita lanjut. Ya, syukran Ustaz. Jadi gini, kata-kata itu memancing apa ya? Saya pikir ini ditanya biar gak. Saya kenal beliau Yesus. Dan Yesus tidak pernah bilang tentang Muhammad Rasulullah. Itu iman keyakinan saya dulu. Nama Muhammad, nama Sayyidina wa Maulana Nabiullah wa Habibullah itu tidak pernah ada di dalam Bible. Saya bilang itu. Kenapa ini ada tulisan hadis yang sangat kuat dasar hukumnya mengatakan begitu? Jika ada seseorang yang dekat dengan Isa ibn Maryam itu aku. Bagaimana mungkin, saya bilang. Perbedaannya tuh 632 tahun. Ayolah, bagaimana? Lalu pada suatu saat saya membaca namanya satu Injil, Ustaz. Injil ini Injil beneran. Tapi yang orang Kristen justru nggak tahu. Kaget saya. Nama yang saya baca ini Injil yang tidak pernah dibilang palsu oleh ke gereja dewan, tapi ada, tapi tidak dimasukkan. Namanya The Gospel of the Holy 12 atau Injil 12 orang suci. Siapa mereka? Mereka adalah Hawariyun, gitu. Murid-murid Yesus. Nah, mereka itu menyatukan tulisan-tulisan mereka di dalam satu gospel, satu Injil. Ini belum pernah didengar orang. Apa itu Gospel 12? Injil 12.
Selalu disebutnya Injil 12, the Gospel of 12. Ternyata itu Gospel of the Holy 12. Injil 12 orang suci siapa? Para Hawariun, termasuk Judas. Dan di dalam the Gospel of the Holy 12 itu ya paragraf 22 sampai 54 itu paragrafnya. Kalau kita baca, Yesus bertemu dengan Rasulullah dan ngobrol di situ. Apa yang diobrolkan? Yesus menitipkan 11, kan Judas mati, 11 dari Hawariun yang tersisa dan yang menggantikan namanya Matias kepada Rasulullah. Lalu menitipkan. Oke. Begini, nanti saya kenapa saya berani ngomong gini? Yesus sudah tahu bahwa murid-murid yang 11 ini tidak akan bertemu dengan Rasulullah, tidak akan bertemu dengan sosok ini, tidak akan bertemu. Tapi nanti dia tahu bahwa 11 Hawariun ditambah Matias pengganti Judas ini punya pengikut lagi. Jadi para pengikut di bawah pengikut itu ibaratnya kalau sekarang saya sudah di Islam itu kayak sahabat punya tabiin, lalu ada tabiut tabiin, lalu ada umat yang sekarang. Nah, mereka inilah yang dianggap oleh Yesus tetap sebagai Hawariun, sebagai muridnya dia, gitu, pengikutnya dia, nanti yang akan bertemu dengan Rasulullah. Barusan kita mendengar bagaimana Bang Kai menceritakan pengalamannya menyelidiki satu Injil berdasarkan hadis yang dia baca. Dan ternyata dalam Injil yang ditulis oleh ke-12 Rasul atau murid Yesus, terdapat peristiwa di mana Yesus bertemu dengan Muhammad. Dan dalam Injil tersebut Yesus menitipkan para muridnya kepada Muhammad. Yang dititip itu bukan murid yang 12 itu, tapi murid dari murid sampai kepada Muhammad. Sebelum kita menyelidiki Injil yang dimaksud Bang Kai, berikut ini adalah latar belakang Injil 12 yang kudus. Injil 12 Rasul adalah sebuah buku yang diklaim sebagai Injil yang hilang dari Yesus Kristus yang ditemukan kembali pada akhir abad ke-19. Injil ini diduga ditulis oleh seorang murid Yesus bernama Yohanes, yang juga dikenal sebagai murid terkasih. Buku ini berisi ajaran dan cerita yang konon telah dihilangkan dari kitab suci Kristen tradisional, termasuk Perjanjian Baru. Mengapa Injil 12 Rasul ditolak oleh gereja? Injil 12 Rasul tidak diakui sebagai dokumen sejarah atau agama yang sah oleh gereja-gereja atau cendekiawan Kristen arus utama karena beberapa alasan. Pertama, asal-usul dan keaslian kitab ini masih diperdebatkan. Meskipun diklaim sebagai Injil yang hilang dari Yesus Kristus, tidak ada bukti yang mendukung klaim ini, dan banyak ahli percaya bahwa itu adalah pemalsuan modern atau produk gerakan spiritualis pada akhir abad ke-19. Kedua, ajaran dan kisah-kisah dalam Injil 12 Rasul tidak konsisten dengan kitab suci Kristen tradisional, termasuk Perjanjian Baru. Meskipun buku ini menekankan pentingnya vegetarianisme, hak-hak binatang, dan lingkungan, ide-ide ini tidak menjadi pusat dari teologi Kristen arus utama. Terakhir, Injil 12 Rasul memuat versi 10 perintah Allah yang sedikit berbeda dengan versi yang ada di Alkitab. Hal ini membuat beberapa orang mempertanyakan keaslian kitab tersebut dan hubungannya dengan ajaran Kristen tradisional. Apakah ada manuskrip Injil 12 Rasul? Asal-usul Injil 12 Rasul agak tidak jelas, dan ada perdebatan di antara para sarjana dan sejarawan tentang keaslian dan keberadaan naskahnya. Buku ini pertama kali muncul dalam bentuk cetak pada tahun 1901, ketika diterbitkan oleh seorang okultis Inggris bernama Pendeta Gideon Jasper Richard Ouseley. Ouseley mengklaim telah menemukan manuskrip tersebut di perpustakaan biara di Gunung Athos di Yunani, tetapi dia tidak memberikan bukti apapun untuk mendukung klaimnya. Beberapa ahli percaya bahwa Injil 12 Rasul adalah pemalsuan modern, sementara yang lain berpendapat bahwa ini mungkin merupakan upaya abad ke-19 untuk menciptakan kembali Injil yang hilang berdasarkan kitab suci dan kepercayaan spiritual yang ada. Oke teman-teman, saat ini kita akan menanggapi pernyataan Bang Kai yang mengatakan Injil 12 Rasul adalah Injil yang asli. Padahal jika teman-teman baca Injil ini, justru bertentangan dengan pengajaran Al-Quran, di mana, dalam Injil ini, menyatakan bahwa Yesus disalib dan bangkit. Kebetulan saya sudah download bukunya. Teman-teman bisa lihat sendiri pada perikop ini, di halaman 140. Judulnya, Yesus disalib di antara dua penjahat. Dan pada halaman 144 menceritakan kebangkitan Yesus. Tadi kita dengarkan bersama Bang Kai tidak menyebutkan pada bab berapa dan ayat berapa kisah tentang Muhammad bertemu Yesus. Dia hanya katakan paragraf 22-54. Kita tidak tahu bab berapa dalam Injil itu yang pada ayat 22-54 berisi Yesus bertemu Muhammad. Padahal teman-teman bisa lihat sendiri daftar isi dari Injil ini. Saya sudah menyelidiki tidak ada kisah pertemuan Muhammad dengan Yesus dalam Injil ini. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Kai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus. Nah itu tadi saudaraku, orang buta menuntun orang buta. Di mana orang buta itu sangat banyak dia menemukan hal baru dalam Alkitab. Kita belum pernah mendengar dia sampaikan tadi. Dia dapatkan
Dari mana dia dapat? Dia tidak tahu. Injil yang baru yang didapatkan oleh orang buta tersebut. Orang buta menuntut orang buta, dua-duanya jatuh ke dalam jurang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah terpengaruh dengan Injil-Injil palsu yang diberitakan oleh guru palsu, oleh nabi palsu, oleh pengajar palsu, di mana mereka adalah penyesat kalau kata Alkitab. Mereka ingin menyesatkan kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Hamasyah. Kita percaya terhadap kelahirannya, terhadap kematiannya, dan terhadap kebangkitannya. Dan datang nabi palsu, guru palsu, membengkokkan ajaran yang sebenarnya, di mana dalam Alkitab dikatakan bagaimana kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Ditulis dalam kitab yang palsu, dia tidak mati dan dia tidak bangkit. Nah, saudaraku, tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Selalu dekat dengan firman Tuhan, sesering mungkin baca firman Tuhan, agar iman percaya kita kepada Yesus Hamasyah semakin dikuatkan. Semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin hari kita semakin berdiri kokoh di atas fondasi iman yang benar. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan guru palsu, biarkan orang buta menuntut orang buta, dan kita selalu menyebarkan Injil agar tidak banyak orang buta lagi yang ada di bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah, Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.